Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Cecilia Dewi. Saya guru SMP Negeri 3 Sliot. Dalam hal ini saya akan menjelaskan materi tentang pengimbasan dari asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMP. Nah, dalam pengimbasan ini, yang pertama kita bahas yaitu tentang tahapan guru belajar seri AKM. Nah, dalam tahapan ini ada 3 tahapan, yaitu yang pertama orientasi, yang kedua BIMTEK, dan yang ketiga ada pengimbasan. Kita ke tahapan pertama terlebih dahulu, yaitu orientasi. Pada tahap ini, peserta akan mendapatkan pemahaman terkait latar belakang, tujuan umum, kebijakan dan alur program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Program ini bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum. Di antaranya yaitu yang pertama, berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. Yang kedua, adanya malpraktik pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Yang ketiga, guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. Dan yang keempat, guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Nah, maka dari itu, Anda akan melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran secara mandiri melalui program pembelajaran otomatisasi dengan alokasi waktu selama 32 jam pertemuan yang dapat Anda atur secara fleksibel. Program BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum disusun dengan memadukan tahapan dan pendekatan modular yang memfasilitasi peserta melakukan personalisasi pembelajaran. Selain itu, program ini dapat mendorong guru untuk saling belajar dengan guru yang lain dalam hal berbagi praktik baik pembelajaran. Nah, program ini dapat dilihat pada website guru belajar kemdikbud.go.id. Selamat belajar. Oke. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil belajar Pancasila. Nah, bagaimana sih keterkaitan antara asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila? Perhatikan penjelasannya. Nah, pada ini ada kompetensi siswa. Dalam hal ini ada 2 kecakapan. Nah, yang pertama ada kecakapan hidup abad 21 dan yang kedua ada profil belajar Pancasila. Dalam kompetensi siswa itu ada 2 bagian. Nah, kemudian dalam 2 bagian tersebut itu terukur melalui asesmen nasional berupa yang pertama asesmen kompetensi minimal, yang kedua survei karakter, dan yang ketiga survei lingkungan belajar. Jadi di sini asesmen nasional itu dibagi menjadi 3, yaitu AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, kemudian tahapan kedua yaitu BIMTEK. Dalam BIMTEK ini nanti Anda juga akan dibahaskan dalam guru belajar kemdikbud.go.id. Itu sudah ada penjelasan tentang bagaimana caranya agar Anda bisa mengikuti BIMTEK tentang AKM tersebut. Nah, dalam program ini akan efektif bila Anda mengikuti instruksi pembelajaran dengan teliti, mempelajari secara seksama semua konsep, yang ketiga mengikuti kuis dan diskusi dengan sebenar-benarnya, yang keempat melakukan latihan secara mandiri dan berkala. Nah, sudah mengetahui tujuan dan cara efektif untuk belajar, maka Anda akan diminta melakukan pra program untuk mengetahui kemampuan awal sebelum mengikuti proses belajar. Nah, pada program ini kita akan belajar mengenai konsep asesmen nasional, teknik pelaksanaan, utir soal asesmen literasi membaca, utir soal asesmen numerisasi, dan tindak lanjut laporan. Oke, yang pertama kita
akan mengetahui tentang konsep asesmen nasional. Apa itu asesmen nasional? Nah, asesmen nasional itu adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Nah, pada mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, ada literasi, numerisasi, dan karakter, serta kualitas program belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi tersebut diperoleh dari tiga instrumen utama, yaitu AKM, survei karakter, dan survei lingkungan. Nah, dalam AKM ini itu mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerisasi siswa. Dalam survei karakter itu mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Nah, di survei lingkungan belajar, ia mengukur kualitas di berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Apa sih tujuan dan manfaat dari asesmen nasional? Nah, yang pertama, asesmen nasional atau AN itu menghasilkan informasi untuk memantau, yaitu memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Yang kedua, kesenjangan antara bagian di dalam sistem pendidikan, misalkan di satuan pendidikan, antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah, antara sekolah negeri dan swasta, kemudian antar daerah, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Nah, kemudian asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Nah, asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Kemudian ada pun manfaat dari asesmen nasional, yaitu secara jangka panjang, asesmen nasional itu memberi kesempatan sekaligus menuntut guru dan sekolah untuk memperbaiki kualitas pengajarannya guna menciptakan siswa yang lebih kompeten. Hal ini terlihat dari penekanan pembelajaran dari asesmen yang lebih fokus pada daya nalar dalam bentuk literasi, membaca, dan numerisasi. Hal ini juga mendorong guru dan sekolah mengubah praktik pembelajaran lama yang tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Contohnya, misal, guru ingin mengembangkan keterampilan literasi pada siswa. Dalam hal ini, guru perlu memotivasi siswa untuk membaca, tidak hanya dari buku teks, tapi bisa dari berbagai sumber. Guru juga perlu mengajak siswa berdiskusi dan mengevaluasi informasi yang dibaca, tidak sekadar meringkas dan mengulang kembali. Bagaimana dengan keterampilan numerisasi? Nah, pada keterampilan numerisasi, guru perlu memastikan siswa memiliki intuisi angka, kemudian pemahaman aritmatika dasar sejak dini. Guru juga perlu memandu siswa memecahkan masalah terkait numerisasi yang terjadi dalam konteks kehidupannya. Hal ini disebabkan masalah yang menuntut diskusi dan penalaran tidak dapat dipecahkan hanya dengan menghafal rumus semata. Nah, untuk kesimpulannya yaitu asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional. Ya, asesmen nasional itu lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Kemudian, dalam studi AKM tersebut itu ada dua konsep, yaitu konsep AKM literasi dan konsep AKM numerisasi. Nah, yang sekarang kita bahas yaitu AKM literasi. Nah, komponen AKM literasi membaca itu ada 3 komponen, yaitu konten, proses kognitif, dan konteks. Nah, sama dengan yang AKM numerisasi juga ada 3 komponen. Tapi dalam AKM literasi membaca itu, dalam penilaiannya, asesmen literasi membaca tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu, tetapi berbagai konten, berbagai konteks, dan pada beberapa tingkat proses kognitif. Konten pada literasi membaca menunjukkan jenis teks yang digunakan. Dalam hal ini dibedakan dalam 2 kelompok, yaitu informasi dan teks fiksi. Kemudian tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal.
Padahal literasi membaca level tersebut adalah menemukan informasi, interpretasi dan integrasi serta evaluasi dan refleksi. Sedangkan konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konteks yang digunakan. Konteks pada AKM dibedakan menjadi 3, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Ya. Kemudian yang kedua itu konsep numerisasi. Nah, apa itu konsep numerisasi? Nah, dalam konsep numerisasi sama seperti konsep literasi, ada 3 komponen itu konten, proses kognitif, dan konteks. Nah, dalam hal ini tetapi dalam konteks itu berbeda. Nah, dalam konten numerisasi itu ada 4 bagian, yaitu ada bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, dan aljabar. Nah, masing-masing tersebut itu menjelaskan tentang bagaimana sejak dini dituntut untuk mengetahui tentang aritmatika. Misalkan dalam bilangan itu ada representasi sifat urutan, operasi beragam jenis bilangan seperti kaca, bulat, pecahan, desimal. Untuk pengukuran dan geometri ada mengenal bangun datar. Kemudian data dan ketidakpastian mengikuti pemahaman interpretasi. Dalam aljabar itu persamaan dan ketidaksamaan relasi dan fungsi. Nah, untuk proses kognitifnya ada pemahaman, penerapan, dan penalaran. Kemudian dalam konteksnya ada sama juga dengan literasi membaca, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Seperti itu, ya. Nah, kemudian untuk memecahkan kedua komponen tersebut, nah dalam ada pembelajaran itu, yaitu peran utama dalam pembelajaran itu atau dalam asesmen itu harus ada dalam bagian dari proses pembelajaran yang utuh. Kerangka yang sering digunakan adalah segitiga belajar. Nah, yang mengkaitkan antara asesmen, kurikulum, dan pembelajaran. Segitiga belajar membantu kita tidak melihat asesmen, kurikulum, dan pembelajaran sebagai aspek yang berdiri sendiri. Guru dan pemimpin sekolah dapat melakukan penyelarasan antara 3 aspek yang menentukan pengalaman belajar murid. Dalam segitiga belajar itu masing-masing segi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum. Nah, dalam kurikulum itu ada seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Ya, dalam pembelajaran juga sama, serangkaian aktivitas yang dirancang dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui dari hasil asesmen dan untuk mencapai sasaran kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Nah, ini ada keterkaitan antara kurikulum dan pembelajaran. Apabila nanti kita sudah tahu kompetensi yang dikuasai oleh murid, maka dalam pembelajaran itu akan mengetahui hasil asesmen yang dapat dicapai dalam sasaran kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu asesmen. Asesmen itu proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Nah, dalam hal ini asesmen ada asesmen diagnosis, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Nah, kalau asesmen diagnosis itu asesmen di awal untuk merancang strategi pembelajaran. Nah, di sini itu sudah ada bagaimana guru bisa merancang strategi pembelajaran. Kemudian asesmen formatif itu asesmen sepanjang proses belajar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian pembelajaran. Nah, kemudian yang asesmen sumatif itu asesmen di akhir untuk menentukan level penguasaan kompetensi oleh murid. Nah, dalam hal ini berarti tidak hanya hasil akhirnya saja, tetapi di sini juga ada proses belajar untuk perbaikan dan penyesuaian pembelajaran murid-murid atau siswa-siswa sekalian. Kemudian ada asesmen yang di akhir yaitu level penguasaan kompetensi oleh murid. Seperti itu ya. Itu adalah penjelasan tentang asesmen nasional. Nah, terima kasih. Nah, itu adalah penjelasan tentang asesmen kompetensi minimum dalam pengimbasan pembelajaran.